Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Sisilia varian Taimanov. Lanjutan yang kemarin ya. Oke, yang diawali dari E4, C5, kuda F3, kuda ke C6, D4, C kali D4, kuda kali D4, menteri ke C7 ya. Ciri khasnya varian Taimanov itu menteri C7 dulu, kuda C3, E6, gajah E3, baru A6 ya, mencegah kuda B5 ya. Terus putih melancarkan gajah ke D3 ya. Gajah D3, kuda ke F6 ya. Setelah kuda F6 baru rokade pendek ya. Setelah rokade ini sebelum kuda ke E5 ini ada variasi D6 dan D5 ya. Mari kita periksa nanti setelah itu kita lanjutkan kuda ke E5 ya. Setelah D6 langkahnya yang bagus untuk putih langsung aja F4, gajah E7 mau mempersiapkan rokade, langsung menteri F3, rokade, baru menteri ke G3 ya. Setelah menteri G3 B5, baru kuda kali C6. Jadi cara menyusunnya seperti itu ya. Menteri kali C6, langsung aja E5 ya. Jadi langsung dimasukkan E5 dengan ancaman gajah E4 nanti kalau kudanya lari ya. Otomatis kuda lari ke D5. Langsung diambil aja kuda kali D5. Kalau dimakan pakai menteri baru ditariknya gajah ke E2 ya. Setelah gajah E2 untuk menghindari gajah F3 itu tentunya menterinya lari ke E4 ya. Menteri ke E4 baru putih langsung langkah yang terbaik E kali D6 ya. Setelah E kali D6, gajah kali D6 baru benteng A ke D1 ya. Cara menghukumnya seperti itu. Setelah balik gajah E7 atau kemana, gajah C7 ya, gajah ke E7 baru gajah ke D4. Jadi mengancam checkmate menteri kali G7 ya. Tentunya langkahnya kalau F6 otomatis gajah ke F3 ya. Jadi gajahnya sudah aman posisinya. Jadi kalau pas menteri G6 ya langsung diambil aja. Menteri kali G6, H kali G6, gajah ke F3, otomatis bentengnya cuma satu, benteng ke B8 dan disambung dengan gajah ke A7. Tentunya menang kualitas dan diteruskan sendiri. Oke ya, paham ya kawan-kawan catur? Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke variasi yang ke D5 ya. Setelah rokade begini, langkahnya mungkin ini D5 ya. Jadi kalau D5 ini cara mengantisipasinya hitam langsung aja E kali D5 ya. Ini D5 ini langkah-langkah yang salah saya kasihkan ya, tapi cara menghukumnya harus tahu ya. Adik-adik catur yang baru belajar dan kawan-kawan catur ya, tentunya ini dimakan pakai apa? Dimakan pakai E atau dimakan pakai kuda ya. Kalau dimakan pakai E kali D5 tentunya langkahnya benteng ke E1 ya. Jadi untuk gajahnya mau lari ke G5 atau ke F4 mengancam cek menteri ya. Tentunya kalau gajah E7 langsung gajah ke G5. Jadi dikorbankan kudanya ke D4 itu. Tentunya kalau rokade langsung aja gajah kali F6, gajah kali F6, kuda kali D5 ya. Jadi unggul pion 1 bersih ya. Jadi nanti setelah menteri D8 ya kuda kali C6. Kalau menteri kali D5 nggak mungkin, ada gajah kali H7 ya. Tentunya B kali C6 baru kuda kali F6, menteri kali F6, B3. Jadi menang pion 1 bersih dan dilanjutkan sendiri ya. Tentunya kawan-kawan catur bisa melanjutkan sendiri karena endingnya menang pion bersih ya. Oke, saya kembalikan posisi dari D5, dimakan pakai kuda ya. Kalau dimakan pakai tadi dimakan pakai pion sudah ya. E kali D5 dimakan pakai
kuda, kalau pakai pion benteng E1, kalau dimakan pakai kuda ya langsung aja kuda kali D5 ya. Setelah E kali D5 barulah benteng ke E1 ya. Jadi kalau gajah E6 nggak mungkin, tentunya gajah ke E7. Kalau setelah gajah E7 ini langsung aja kuda kali C6. Kalau B kali C6 baru menteri ke H5 dan ini langsung unggul ya, mencegah rokade. Kalau H6 ya langsung gajah ke C5 ya, paham ya, jadi tembus ya di E7 ya. Tapi kalau dia suatu misal tidak H6 tapi gajah ke E6 ya, langsung aja gajah ke D4 ya, dengan ancaman pura-pura ngancam pion G7 tapi bentengnya juga ikut mau makan di E6 ya. Oke ya, paham ya, jadi langsung unggul posisinya putih ya. Tapi kalau tadi ini suatu misal ini G6 ya, mungkin tadi ini G6 ya, pas posisi gini G6 ya tentunya menteri ke H6 ya, itu mencegah rokade ya. Jadi kalau gajah F8 nggak mungkin ada gajah ke F4 ya. Paham ya, jadi langsung kalah ya. Oke ya, jadi kalau sudah paham, saya kembalikan langkah tek ke kuda ke E5. Oke, jadi langkahnya rokade tadi. Setelah rokade, ini D6 sudah, D5 sudah, sekarang kuda ke E5. Setelah kuda ke E5 ini langkah yang terbaik untuk putih H3 ya. H3 tentunya untuk mencegah kuda ke G4 ya. Setelah H3 mungkin apa langkahnya? D6 atau kuda C4 ya. Jadi langkah yang terbaik untuk hitam itu langkah teknya gajah ke C5 ya. Tapi ini ada beberapa variasi yang kita periksa ya. Jadi pas pada saat posisi begini mungkin dia D6 atau mungkin kuda C4 ya, untuk mengambil gajah hitam. Bisa ya, kita periksa satu persatu. Suatu misal ini D6 ya langsung aja kita F4 ya. Setelah F4 ini mungkin kudanya ini biar ndak lari-lari mengambil gajah. Boleh, misalkan kuda kali D3 ya, C kali D3. Tentunya serangannya putih ini lajurnya masuk di lajur C ya. Jadi yang terbaik suatu misal gajah E7 ya langsung aja benteng ke C1. Tentunya ini harus dijalankan menterinya ya, menteri ke C7. Kalau menteri di A5 ya langsung dibalas menteri ke B3 ya. Setelah rokade ya, baru disorongnya F5. Jadi langkahnya langsung digempur terus ya. Buahnya hitam kalau E5 baru dilempar kuda ke E6 ya. Tapi kalau dimakan pakai pion otomatis gajah ke B6. Jadi menyembelih menteri nggak mungkin ya kan. Jadi mungkin dimakan pakai gajah, sama-sama mengancam menteri, dan dimakanlah pakai F kali E6 ya. Kalau F kali E6 belum berani, mungkin menteri D8 ya kan, barulah dia makan E kali F7. Setelah dimakan benteng kali F7 ya langsung aja kuda ke D5. Jadi langsung pergerakannya dikunci semua ya, buahnya hitam ya. Kalau kuda kali D5 ya langsung benteng kali F7, raja kali F7 langsung menteri kali D5 cek ya. Tentunya langkahnya untuk mencegah di menteri G8 dengan raja di F6 barulah langkah yang terbaik D4. Jadi cara mengukurnya seperti begitu ya. Jadi pas posisi gini jangan mengambil pion di B7, kurang cepat cara penyerangannya, masih ada benteng B8 dan tembus di B2 ya, nantinya agak repot ya. Jadi pas benteng C8 ya barulah benteng ke F1. Setelah gajah F6 ya baru D kali E5, otomatis dimakan pakai pion D kali E5, baru disambung gajah ke C5 cek dan raja di E8 menteri ke E6. Jadi pas gajah E7 ya diambil dulu biasa lalu makan benteng. Jadi cara penyelesaiannya seperti begitu ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari ini D4 tadi ya. D4 suatu misal D4 ini dimakan biasa ya langsung aja gajah kali
D4 ya. Kalau pas gajah ke F6 ya langsung aja E5 begini ya. Jadi posisinya bagus sekali untuk putih ya. Jadi kalau dimakan pakai E ya jadi gajah C5 dan seterusnya ya. Nantinya akan menteri ke G8, benteng ke D1. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari benteng ke C1 ya. Setelah benteng C1, menteri harus lari ya. Benteng C1 ini menteri lari ke A5 sudah kita bahas ya. Sekarang menteri ke D8 ya. Jadi menteri ke D8 ini melepas untuk diancamnya pion E5 ya. Jadi langsung aja kita ancam. Jadi masukkan di E5. Kalau D kali E5 baru F kali E5 ya. Tentunya kudanya lari ke atas ya, lari ke D5, baru menteri ke F3, jadi mengancam pion di F7 ya. Tentunya ini variasinya rokade sama kuda kali E3 ya. Kalau kuda kali E3 tentunya dipikirnya nggak checkmate ya, dirancang checkmate ya kalau kuda E3, kalau gagal kan pasti kalah. Tapi ini bisa mematikan ya, menteri kali F7 cara ngukumnya ya. Tentunya raja ke D7 baru dilempar kuda ke D5. Jadi cara ngukumnya seperti begitu. Jadi kalau pas apa ini kuda kali D5, nah kuda kali D5 ya langsung menteri kali E6 ya, tentu langsung kalah juga ya. Kalau dimakannya pakai pion, coba saya kembalikan. Kalau dimakan pakai pion ya langsung E6, menteri di raja ke D6, menteri ke F4, checkmate ya, paham ya. Tapi kalau dimakan pakai kuda, ya menteri kali E6 diurut aja, raja di E8 dikembalikan lagi menteri ke F7. Setelah raja D7 dimakan dulu kudanya menteri kali D5, setelah balik lagi barulah menteri ke F7 lagi. Setelah menteri ke F7, raja ke D7 baru E6 ya. Setelah E6 ini otomatis cuma menteri ke raja ke D6 aja, baru menteri ke F4, raja ke D5, menteri E4, raja D6, kuda ke F5. Jadi checkmate ya. Paham ya, jadi cara menyelesaikannya seperti itu. Tentunya saya kembalikan posisi dari awal, yang dari dia tidak berani makan kuda kali E3 ya. Tentu tadi pas kuda D5 menteri ke F3. Tentunya kuda tidak berani makan E3, dia mencari pengamanan aja, rokade. Ya, kalau rokade ya tinggal kuda kali D5 ya. Jadi kalau dimakan pakai menteri kali D5 ya blunder sekali ya. Jadi langsung kuda ke F5. Jadi cara penyerangannya seperti itu. Jadi kalau dimakan kudanya, menterinya hilang. Kalau makan menteri, kuda kali E7 cek dulu ya, otomatis kalah satu perwira. Tapi kalau dia menteri ke D8 ya tinggal kuda kali E7, menteri kali E7, gajah C5 dan menang kualitas. Oke, dan diteruskan sendiri. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan kalau dipukul pakai E kali D5 tadi ya. Jadi pas menteri kuda D5, kuda kali D5 ya, pas tidak dipukul sama menteri, dipukul pakai pion E kali D5, barulah benteng ke F2. Jadi yang dikuasai itu lajur C-nya. Jadi unggulnya di situ ya. Setelah benteng F2 mungkin dia gajah E6, ya, barulah masuk kan benteng ke C2. Setelah diadu begini blunder lagi kan, maunya kan nggak boleh masuk, langsung aja kuda kali E6, tentunya F kali E6 baru menteri ke G4 ya. Tentunya langsung kalah juga kan ya, karena melihat kalau menteri D7 begini, menteri D7 ya tentunya ada langkah gajah ke H3 ya, dan akan mendapatkan kualitas lagi ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, jadi sangat jelek sekali posisinya walaupun dipukul pakai pion ya. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari menteri C7 tadi ya. Jadi saya kembalikan dari awal pas posisi
rokade ya, rokade, pas rokade begini kuda E5 H3 D6 F4 makan C kali D3 ya, terus gajah E7 benteng C1 ya. Setelah benteng C1 menteri A5 sudah kita bahas, menteri D8 kita sudah bahas ya, tentunya menteri B8 ya. Kalau menteri B8 kan mencegah majunya pion E5 ya. Langsung aja G4 ya, setelah rokade baru G5 ya. Jadi setelah langkahnya kuda ke mana ini, ke E7 atau ke D7 atau ke E8 sama aja, langsung disorong terus ke F5, tentunya sangat bagus putih ya. Jadi langsung ada kombinasi menteri H5 G6 macam-macam ya nanti langkahnya ya, paham ya. Jadi kalau menteri B8 cara mengukumnya seperti begitu ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari kuda ke E5 lagi ya. Oke, jadi kuda ke E5, balik kuda ke E5, lalu H3 dulu. Sekarang D6 sudah, tentunya kalau langkah tagnya ini gajah C5 yang ada tanda merahnya itu ya, tanda panah merah. Tapi kalau kuda ke C4 ya langsung ambil aja ya, gajah kali C4, menteri kali C4, langsung sorong E5 ya. Setelah kuda ke D5 ya jangan dimakan, kuda ke E4 ya. Jadi kalau gajahnya diambil pun nggak masalah karena ada F kali E3 dengan ancaman penyerangan benteng yang ada di F7 ya, benteng F1 menyerang di F7. Kalau menteri E5 ya sudah tidak ada kesempatan karena ada menteri H5. Setelah G6 baru menteri ke F3, jadi langsung tembus dan kalah ya, hitam ya. Oke ya, paham ya. Jadi pas posisi seperti begini, mungkin kudanya tidak makan E3, mungkin perkembangan dengan gajah E7 ya. Jadi saya kembalikan posisi dari awal ya. Tadi kuda D5, kuda ke E4, tidak jadi makan kuda kali E7 ya, gajah ke E7 ya. Kalau gajah E7 langsung aja menteri ke G4, mencegah rokade, baru gajah ke H6 ya. Tapi kalau G6 ya ada langkah kombinasi kecil-kecilan kan, gajah ke G5, kalau dimakan otomatis kudanya ke D6 mendapatkan menteri ya. Tapi kalau H5 ya langsung aja menteri ke H4 ya. Kalau gajahnya ini dimakan dulu, tentunya kuda ke D6 ya. Kalau raja ke F8 atau raja ke E7 ya kuda kali E6 akan mendapatkan menteri yang ada di C4 ya. Paham ya? Jadi cara kombi-kombinya seperti gitu. Kalau gajah kita dimakan di E3 atau enggak ya, caranya seperti begitu ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan langkahnya ke langkah tag. Oke, ini saya kembalikan ke langkah tag ya. Jadi langkah tagnya ini gajah C5 ya. Setelah gajah C5 ini langkahnya putih cukup bagus, raja di H1. Jadi dengan maksud tujuan ke F4 ya. Tentunya kalau gajahnya di E3 itu tidak sambung dengan G1 dan kalau suatu misal kudanya lari tidak akan kena cek ya. Oke. Dia D6 hitam, barulah F4 ya. Jadi F4 ini langkahnya ini pilihan hitam ini antara kuda ke G6, kuda D7, kuda ke C6 ya. Jadi kuda ke G6 sama kuda ke C6 ya. Jadi kuda ke D7 ya. Yang paling baik itu sebetulnya langkahnya kuda D7 ya. Jadi sangat mengimbangi ya pada saat posisi begini ya. Tapi kalau suatu misal dia kuda ke G6 dulu yang kita periksa, tentunya menteri D2, rokade, baru kuda ke B3. Jadi disuruh mengambil keputusan ya, gajahnya yang ada di C5. Setelah gajah kali E3, menteri kali E3, gajah D7, baru benteng A ke E1. Tentunya akan memajukan pion E5 ya. Tentu kalau dia tidak boleh sama hitam E5, tentu F5. F5 nanti dia kudanya lari ke mana ini, ke E7 baru G4. Jadi
posisinya putih sangat nekan terus ya, dan lalu disambung dengan G5. Kalau H6 G5 akan tembus di lajur G ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda ke G6 ya. Kuda ke G6. Kuda ke G6 ini kurang bagus juga. Kuda ke C6. Jadi kalau kuda C6 ini tambah blunder tapi variasinya sangat banyak ya. Oke ya. Jadi kalau kuda C6 ini langkah hitam langsung aja E5. Jadi langkah putih maksud kami ya. Langkah putih maksud kami E5 langsung ditekan. Ini ada beberapa macam jawabannya hitam ya, tapi tentunya semuanya kalah unggul ya. Karena kuda C6 itu kurang bagus, lah cara mengukurnya harus E5 ya. Kita periksa dulu D kali E5. Langkahnya D kali E5, kuda D7 ya. Kuda D7 mungkin kuda kali D4 ya. Kuda D4 atau gajah kali D4, macam-macam ya variasinya ya. Oke, jadi saya periksa satu persatu ya. Pas posisi begini, tanda panah biru, tanda panah merah, D kali E5. Kalau D kali E5 cara mengukurnya langsung kuda D ke B5. Kuda D B5 tentunya A kali B5 baru gajah kali C5. Kuda D4 F kali E5. Jadi kalau menteri kali E5 nggak mungkin karena ada gajah kali D4 ya. Tentunya menteri kali C5, E kali F6, barulah G6 ya. Kalau G6 langsung kuda ke E4 ya. Setelah kuda E4, menteri ke E5, C3 baru kuda ke C6 ya. Jadi kalau kuda ke F5 ya langsung tentunya pada saat C3 ini kuda F5 ya nggak mungkin karena langsung dikombinasi kelihatan kalau tidak dimakan kan membahayakan kuda G3 ya. Jadi langsung aja dimakan sama benteng. Benteng kali F5 dimakan pakai pion G langsung disambung gajah kali B5. Tentunya ada ancaman cek menteri ke D8 ya. Paham ya? Jadi langsung tembus kalah ya. Jadi pas kalau dimakan pakai pion E juga sama ya, jadi dikombinasi benteng kali F5 ya. Tapi kalau tadi yang tanda merah ini kuda ke C6 ya tinggal menteri ke D2 ya, untuk mencegah rokade pendek langsung menteri H6 ya. Tapi kalau gajah D7 ya langsung aja gajah ke C2 dengan ancaman masuknya kuda ke D6 ya. Langsung dinyatakan menang putihnya ya. Oke ya, paham ya. Oke, setelah paham, saya kembalikan posisi dari kuda ke D7 ya. Jadi masuk di kuda ke D7. Oke. Nah, gini E5 sudah dimakan ya. Sekarang D kali E5 sudah ya, saya kembalikan dari awal ya. Jadi variasi kuda C6 ya. D kali E5 sudah. Sekarang kuda ke D7 ya. Kalau kuda ke D7 langsung dikombinasi aja kuda kali E6 ya. Kalau F kali E6 ya langsung menteri ke H5. Cara penyerangannya seperti begitu. Kalau G6 nggak mungkin ada gajah kali G6. H kali G6 menteri kali H8. Kalau ditutup pakai kuda ke F8 baru kuda ke E4 ya. Jadi gajah kali E3 nggak mungkin karena ada kuda ke F6. Jadi kalau raja ke E7 ya menteri ke G7 dan seterusnya setelah itu makan di F8 ya. Paham ya? Oke, jadi pas posisi begini juga sangat sulit untuk hitam ya. Kalau raja F8 juga nggak mungkin karena ada F5 ya dan bentengnya ikut ya. Paham ya? Oke, jadi serba salah karena kuda D7 itu langkah salah ya. Jadi tentunya langkahnya raja di E8, raja di D8 maksud kami, langsung menteri ke H4. Tapi kalau kuda ke E7 langsung disambut dengan kuda ke E4. Kalau gajah kali E3 ya E kali D6. Tentunya langsung menang ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal. Kalau dia rajanya lari di E8, balik lagi baru disambung dengan gajah ke
G6, otomatis kalau lari kena F5, kalau lari ke lajur F tentunya kalau makan H kali G6, menteri kali H8, kuda ke F8 baru kuda ke E4. Jadi kalau gajah lari makan E3 ya kuda ke D6 dan dilanjutkan sendiri dengan ancaman menteri kali F8 setelah raja E7, menteri kali G7 ya. Paham ya, jadi kuda D7 ulasannya seperti begitu. Oke, saya kembalikan posisi balik lagi dari E5 ya. Pas posisi E5 ini apa langkahnya? D kali E5 sudah, kuda D7 sudah, sekarang kuda kali D4 ya. Kalau kuda kali D4 langsung E kali F6 ya. Setelah G kali F6 barulah benteng ke E1 ya. Jadi langkahnya seperti begitu aja. Tapi kalau pas F5 ya langsung aja B4. Jadi dia masih punya tanggungan, ada kuda yang di D4 ya. Tentunya kalau gajah B6 langsung dibuang kuda ke D5 ya. Tentunya langsung disambung kuda kali B6, gajah kali D4 dan gajah ke D5 mendapatkan menteri. Oke ya, jadi pas posisi gajah ke B6 mungkin larinya gajah di A7 ya, tentunya pas pada saat di B4 ini gajah larinya di A7, langsung aja gajah kali D4, gajah kali D4, baru gajah ke B5, tentunya menteri kali D4 ya. Kalau A kali B5 ya menteri kali D4, tentunya benteng lari ke G8 ya baru kuda kali B5. Dan ini diteruskan sendiri karena tembus di pionnya hancur ya, karena kuda kali D6 juga ya. Oke ya, paham ya, dan posisinya unggulan putih. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari kembalikan posisi dari D kali E5, kuda kali D4 ya. Oke. Nah, jadi saya kembalikan posisi dari kuda kali D4, dimakannya pakai pion ya. Setelah benteng E1, setelah benteng E1 mungkin ya. Setelah benteng E1 mungkin ini ndak F5 ya, langkahnya nggak F5, mungkin langkahnya rokade ya, mungkin langkahnya rokade. Kalau rokade ya langsung menteri ke G4, raja H8 ya menteri ke H4 ya. Jadi mengancam mat di H7 dan masuk di F6. Kalau F5 nggak mungkin ada menteri F6 dan disambung gajah kali D4 ya. Jadi kawan-kawan catur bisa meneruskan sendiri ya, paham ya. Jadi langkahnya kuda kali D4 sudah kita bahas. Sekarang langkah gajah kali D4. Oke. Jadi pas posisi E5 begini, E5 langsung kuda D7 sudah, kuda kali D4 sudah, D kali E5 sudah, sekarang gajah kali D4. Kalau gajah kali D4 tentunya gajah kali D4 juga, kuda kali D4 baru D kali E5 ya. Setelah D kali E5 mungkin F kali E5 baru kuda ke E4 ya. Jadi kalau rokade ya nggak mungkin karena menteri H5 ya, paham ya. Jadi tembus semua ya. Jadi apa langkahnya nggak ada lagi kan ya. Jadi semuanya sudah kita bahas. Demikianlah opening dari kami, Sisilia Taimanov ya. Tentunya langkah-langkahnya cukup bagus ya untuk cara-cara menghukum ya. Tentunya adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur ya. Oke, jadi sampai di sini. Jika senang dengan pembukaan Taimanov, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.